Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih masuk ke pembahasan tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Di sebelum sholat, di waktu sholat, dan setelah sholat. Dan seperti yang melanjutkan yang kemarin, kita bahas tentang masalah adzan dan qomat. Sekarang masalah kesunahan di adzan. Ya, kesunahan-kesunahan apa saja yang dilakukan ketika adzan. Dikatakan sunanul adzan, yang pertama at-tartil. Ay yata'atta fihi. Tartil itu pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti tidak cepet-cepetan, tidak panjang. Bi an yajma'a baina kull takbirataini fi nafasin wahid wal baqi kullu kalimah fi nafasin wahid. Menggabungkan dua takbir Allahu Akbar dengan satu nafas. Allahu Akbar satu nafas. Kemudian yang lain satu nafas per kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah satu nafas. Kemudian nafas lagi, asyhadu an la ilaha illallah satu lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu nafas lain yang berbeda. Kemudian yang kedua raf'us shaut likay yakunu ablagh fil i'lan. Mengeraskan suara. Karena tujuan dari adzan ini memberitahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Telah masuk waktu sholat. Jadi mengeraskan suara. Ini sunnah untuk mengeraskan suara. Tapi kalau sekarang bukan mengeraskan suara. Sekarang ini walaupun tidak mengeraskan suara, tapi mikrofonnya sudah ada. Jadi itu sudah cukup sih sebetulnya. Dengan memperbesar volume volume mikrofonnya. Kemudian yang ketiga taskinur ra' au fathuha fi takbiratil ula. Wa taskinuha fi takbiratil tsaniyah. Mensukunkan ra' akbar atau mengfathahkan di pertama. Allahu Akbar. Sukun. Ya, yang pertama roknya itu disukunkan, yang kedua juga akbarnya sukun juga. Atau fathuha. Allahu Akbar. Atau seperti itu juga bisa. Kemudian wa taskinu fi takbiratis tsaniyah. Yang kedua, takbir yang kedua itu disukunkan. Bisa Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi yang pertama fathah, yang kedua sukun. Ini sunnah. Kemudian yang keempat at-tathwib fi adzanil fajri. At-tathwib ini khusus di adzan fajar, adzan subuh atau adzan tarhim juga sama. Wa huwa an yaqul, yaitu mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, maknanya salat ini lebih nikmat daripada tidur. Ini disunahkan ketika waktu fajar atau adzan fajar. Marrataini ba'da hay'alatain. Dua kali di as-salatu khairum minan naum setelah hayya al-falah. Pertama kan hayya al-shalah, hayya al-shalah, hayya al-falah, hayya al-falah. Kemudian baru as-salatu khairum minan naum dua kali. Wa yusanu dzalika fi adzanain, dan sunnah itu dilakukan di dua adzan, yang pertama dan wa tsani. Wa yakunu tafriq bainahuma bi ibdalil muadzin. Jadi adzan pertama, adzan kedua di dalam subuh ini, kalau adzan pertama itu tarhim, biasanya kalau kita kenal dengan tarhim. Ya waktunya sekitar mungkin jam-jam, kalau sekarang mungkin sekitar jam 3-an lebih lah. Kalau sekarang subuh itu 4.20 kalau nggak salah ya. 4.20, sekarang bulan Juli. Nah kemudian sunnah beda antara muadzin yang untuk tarhim dan muadzin untuk adzan subuh. Kalau bisa dibedakan. Kalau tidak bisa dibedakan ya tidak masalah sih. Kemudian yang kelima at-tarji'. Wa huwa ityanu bisyahadatain sirran qablal ityanu bihima jahran. Sunnah tarji' itu mengulang. Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat secara sir sebelum
ityanu bihima jahron, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat secara jahar. Jadi secara sir dia membaca pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baru asyhadu an la ilaha illallah dengan suara keras. Itu sunnah bagi muadzin. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, wad'ul muadzin isba'ahi al-musabbahataini fi udunai. Sunnah untuk menaruh jari telunjuknya dia di telinganya. Jadi ditutupi telinganya. Atau ditaruh seperti ini juga boleh, atau diginikan. Dimasukkan ini ke dalam telinga, lubang telinganya, likai yustadzal bihi annahu yu'adzin, untuk menunjukkan bahwa dia lagi adzan. Dan juga untuk mengeraskan suaranya. Karena kalau misalkan kupingnya di telinganya ini ditutup, pendengarannya ditutup, maka dia secara otomatis dia akan mengeraskan suara. Kayak kita pakai headset, kemudian ada orang ngajak bicara, kita secara tidak sadar kita akan mengeraskan suara kita, karena kita tidak mendengar suara kita sendiri, maka kita akan mengeraskan. Nah, disunahkan di adzan ini untuk mengeraskan suara, maka itu ditutuplah dua lubang telinga kita. Kemudian sunnah yang ketujuh, al-iltifatu indal hay'alah fil adzani wal iqamah. Sunnah menoleh ketika hayya al shalah, hayya al falah, ini sunnah untuk menoleh baik di adzan maupun di qomat. Fayaltafit yaminan, menoleh kanan, indal hay'alatil ula, hayya al shalah. Ketika mengucapkan hayya al shalah, itu sunnah menoleh ke kanan, menghadap ke kanan. Wa shimalan, dan menghadap ke kiri, indah hay'alatil thaniyah, ketika mengucapkan hayya al falah. Itu mengucapkan hayya al falah itu dengan posisi menghadap ke kiri. Yani hayya al sholahnya menghadap ke kanan, hayya al falahnya menghadap ke kiri. Kemudian yang kedelapan, al-ijabah minal mustami' fil adzani wal iqamah walau min junubin. Sunnah untuk menjawab bagi yang mendengarkan adzan itu dan juga qomat, walau orang junub, itu disunahkan untuk menjawab adzan. Ya, kecuali kalau misalkan dia lagi di kamar mandi, maka disunahkannya itu setelah keluar dari kamar mandi. Jadi waktu dia di kamar mandi kerungu adzan, dengar adzan, dia tidak menjawab karena di dalam kamar mandi posisinya. Nah, ketika dia sudah selesai keluar dari kamar mandi, maka dia menggodok menjawabnya supaya mendapatkan kesunahan. Nah, sekarang pertanyaan, kalau misalkan ada adzan yang banyak di satu kota kayak di Malang gini, ini Masya Allah, ketika adzan itu serentak. Ada beberapa masjid atau bahkan sampai 10 masjid lebih adzan itu kita dengar. Dengan suara yang berbeda-beda, dengan posisi juga masjid yang berbeda-beda. Mana yang harus kita jawab? Kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu yang kita jawab, sudah yang lainnya tidak perlu kita jawab. Maka kita tetap mendapatkan sunnahnya. Gitu. Karena kalau jangan jawab semuanya ya repot, kebanyakan kan. Kemudian sunnah yang ke-9, an yaqula ba'da sima'ihi asyahadat tsaniyah. Sunnah ketika setelah mendengarkan syahadat yang kedua, mengucapkan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Itu diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dikatakan barang siapa yang melakukan itu maka ghufira lahu. Ghufira dzambih. Maka akan diampuni dosanya. Jadi ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kemudian yang ke-10. Ini ada 19 ini. Yang ke-10, ibdalul hay'ala bil hauqalah lil mujib. Mengganti hay'alah, hayya 'alal falah, ya, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Ketika kita mendengarkan itu, menjawabnya bukan menjawab hayya 'alal shalah juga, tapi menjawabnya dengan hauqalah. Apa hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Dan ba'duhum yaqulu al-afdal al-jam' baina hay'alah wal hauqalah. Sebagian ulama menyatakan digabung. Ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah, kita juga menjawabnya hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lain menjawabnya sama, Allahu akbar ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama.
Kecuali tadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tambahan tadi menjawabnya. Kemudian yang ke-11 an yaqulal mujib inda tathwib. Ya ketika adzan subuh, maka yang mendengarkannya menjawabnya sodakta. Ketika mendengarkan as-salatu khairum minan naum, menjawabnya sodakta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu juga boleh. Sunnah mendengar, ketika mendengar itu menjawabnya seperti itu. Atau sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kayak gitu juga boleh. Atau ditambahi wa bil haqqi nataqta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Kemudian yang ke-12 ad-du'a ba'dahu. Doa setelah mendengarkan azan, selesai azan, fayaqul mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqamal mahmuda alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga yang lain. Kemudian yang ke-13. Wa yazidu Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ditambahi sunnah, ditambahi juga dengan setelah doa tadi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ke-14 yazidu dan nambahi juga rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Kemudian tambahan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ke-15 wa yazidu Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Jadi doa panjang doanya bisa kita baca semua atau bisa kita lihat seperti di kitab Bidatul Hidayah atau mungkin di kitab Taqiratnya sendiri. Kemudian yang ke-16 wa yazidu ba'da adzanis subhi. Dan ditambahi setelah adzan subuh. Doa setelah adzan subuh. Tambahan Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika wa huduru salawatika as'aluka an taghfirali wa kadza fi adzanil maghrib bi ibdalil laili naharan wan nahari lailan. Begitu juga setelah adzan maghrib ada tambahan seperti ini, cuman diganti dengan al-lail diganti dengan naharan, nahar diganti dengan lailan. Allahumma inna hadza iqbalu naharika diganti lailika. Wa idbaru lailika diganti dengan naharika wa aswatu du'aika wa huduri shalawatika asaluka an taghfirali. Nah itu. Kemudian yang ke-17 sekarang as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzan, dan salat kepada Nabi setelah adzan. Yang ke-18 wa an yaqula al-muadzin, dan muadzin mengatakan ala sallu fi rihali aw fi rihalikum aw fi buyutikum fil lailil mumtirah wa dhatir rih wa dhatiz zulmah. Wa yakunu dzalika ba'dal adzan aw ba'da hay'alatain. Wa qala ba'duhum yujzi'u an hay'alatain. Ini khusus kalau misalkan ada keadaan genting seperti badai atau mungkin mungkin seperti yang kemarin-kemarin itu corona yang merajalela apa segala macam. Itu sunnah bagi muadzin setelah selesai adzan mengatakan ala sallu fi rihalikum atau fi rihalikum atau fi rihal. Salatlah kalian di tempat kalian atau salatlah kalian di rumah kalian. Dengan posisi genting yang tidak memungkinkan orang untuk keluar rumah. Ya, posisi bencana alam, posisi ini sunnah sebetulnya. Kemudian yang ke-19 an yakunal adzan binadril muadzin. Adzan ini menentukan waktunya adalah yang melihat waktunya dengan kapan waktunya adzan itu adalah si muadzin. Jadi bukan nunggu kalau sekarang ini mungkin nunggu jam ya. Tapi itu sebenarnya harusnya kesepakatan antara muadzin dengan qomat. Kalau qomat itu menunggu imam, isyarat dari imam. Tapi sekarang ada jam. Jadi muadzin itu yang mengetahui waktu telah masuk adzan
Dan kemudian muadzin lah yang berinisiatif untuk melaksanakan adzan tersebut. Ini sebagian besar atau 19 kesunahan adzan yang nanti akan kita lanjutkan kesunahan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan Allah fakana fiddin. Wa ta'min hadirin min sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.